Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya yang pasti berkaitan tentang manajemen keuangan internasional, dan ketemu lagi dengan saya Diki Johansa. Oke, pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai tentang definisi, fungsi, tujuan, dan yang lainnya. Jadi teman-teman tetap fokus dan kita yuk belajar bareng-bareng. Oke, kita bahas mengenai tentang definisi. Definisi manajemen keuangan internasional merupakan bidang studi yang membahas bagaimana perusahaan maupun organisasi dalam mengelola aset dan kewajibannya, atau khususnya kewajiban di dalam keuangan mereka di pasar global. Jadi teman-teman, banyak topik-topik mengenai tentang manajemen keuangan ini yang berkaitan tentang otomatis about corporate, about company, dan this about financial. Oke, jadi tujuannya teman-teman harus kalian pahami. Tujuan manajemen keuangan internasional ini merupakan adalah maksimalisasi atau memaksimalkan nilai perusahaan dan meminimalkan risiko. Ingat, risiko dalam bisnis selalu ada, dan ini yang selalu dilakukan oleh banyak korporat untuk meminimalkan risiko itu sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara banyak menggunakan strategi keuangan yang efektif dalam pasar global. Jelas ini melibatkan penggunaan instrumen keuangan dalam derivatif, baik hedging maupun arbitrase untuk mengelola risiko mata uang dan pasar. Ingat, dalam pengelolaan mata uang dan pasar finansial secara internasional ini sangat berpengaruh terhadap nilai mata uang. Jelas, mata uang yang kita pakai saat ini di setiap negara. Jadi jelas teman-teman harus memahami banyaknya negara-negara yang melakukan strategi pasarnya khusus dalam menghadapi krisis global. Ketika kita mengalami krisis global, otomatis ini akan mempengaruhi mata uang kita atau perputaran roda perekonomian kita. Jadi banyak sekali lagi tujuan dalam manajemen keuangan internasional ini, yaitu sekali lagi memaksimalkan nilai korporat dan meminimalkan risiko. Risikonya apa saja sih, nanti kita bahas ya. Nah, ini teman-teman yang harus teman-teman pahami. Ada tokoh keuangan kita menyampaikan bahwasanya manajemen keuangan internasional sangat penting bagi perusahaan multinasional yang beroperasi di banyak negara, karena perusahaan-perusahaan tersebut menghadapi risiko yang lebih kompleksitas. Jadi banyaknya kompleksitas masalah-masalah dari setiap negara yang beraneka ragam, dan ini harus dikelola dengan baik dan secara hati-hati. Agar apa? Agar tetap beroperasi secara efektif dan menghasilkan keuntungan. Remember, to be corporate, to be a business, make it a business to get a profit. Untuk mendapatkan profit dalam setiap bisnis apapun, baik itu kecil maupun itu besar, apalagi di skala internasional, the destination adalah benefit. Tujuan setiap korporat itu adalah keuntungan, selalu untuk keuntungan. Tapi di balik bayang-bayangan sebuah risiko, di bayang-bayangan sebuah keuntungan pasti memiliki risiko yang besar. Risiko tersebut dalam bentuk apa sih? Salah satunya adalah valuta asing. Risiko valuta asing terjadi ketika perusahaan atau organisasi memiliki aset atau kewajiban di mata uang asing. Fluktuasi nilai tukar dapat berdampak pada keuntungan dan kerugian perusahaan, sehingga manajemen risiko valuta asing menjadi penting dalam manajemen keuangan internasional. Ingat, risiko valuta asing ini sebuah atau salah satu risiko yang akan dihadapi setiap korporat, khususnya secara skala internasional. Dan ini yang harus diwaspadai, dan ini yang harus dihati-hati oleh setiap korporat itu sendiri. Dan yang selanjutnya adalah perusahaan global
sehingga perusahaan global harus mengelola dana mereka di berbagai negara dengan cara yang efektif dan mengoptimalkan returnnya dalam investasinya. Oke, dan meminimalkan risiko tersebut. Ini dapat mencakup dalam alokasi aset maupun diversifikasi portofolio dan penggunaan instrumen-instrumen keuangan yang berbeda dalam mengelola risikonya. Karena kalau kita tidak pandai atau perusahaan tersebut tidak pandai dalam mengelola keuangan, jelas nanti perusahaan itu bisa discontinue atau tidak berkesinambungan, tidak dapat dilanjutkan kembali karena banyaknya mengalami kerugian. Sehingga sekali lagi perusahaan ini skala global, globalisasi ini harus tetap kita kelola khususnya dalam pengelolaan dana tersebut. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan teman-teman, yang harus teman-teman pahami bahwasanya tujuan, fungsi, dan tadi pengertian manajemen secara keuangan ini dapat teman-teman pahami dan dapat teman-teman renungkan bahwasanya setiap corporate, setiap perusahaan akan menghadapi risiko-risiko. Salah satu risiko dalam pembahasan ini adalah risiko dalam valuta asing. Dan ini yang sangat menjadi dasar untuk penentuan perekonomian kita dalam keadaan stabil maupun tidak, maupun kita memiliki risiko dalam mata uang kita nanti mengalami peningkatan atau penurunan, dan salah satunya dalam valuta asing. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Teman-teman, jika ada yang kurang jelas silahkan nanti bertanya melalui email saya, dan nanti insya Allah saya coba jawab, maupun nanti bisa live chat maupun live DM Instagram. Dan teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya dapat sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua, dan kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.